spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Merdeka! 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 Nah pemirsa, pada kesempatan bersejarah ini yang kita peringati pada tanggal 17 Agustus ya, ke-71 ini seputar Jawa Tengah Pagi mengajak Anda untuk mengunjungi monumen bersejarah yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Ambarawa ya. Ini Museum Palagan Ambarawa. Nah, kayaknya kita perlu tanya lebih jauh nih mengenai sejarah terjadinya monumen Ambarawa ini. Oke, kita langsung masuk aja untuk explore ya. Iya. Pemirsa, ikuti seputar Jawa Tengah Pagi kali ini. Pemirsa, sekarang kita lagi ada di Museum Istima dan kita sedang bersama narasumber kita. Boleh tahu namanya Ibu? Ya, nama saya Indun, saya pamong budaya untuk wilayah Kecamatan Ambarawa. Jadi tugas pokok dan fungsi saya salah satunya adalah untuk pembinaan di bidang sejarah museum dan purbakala. Ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit Bu tentang Museum Istima ini seperti apa nih sejarahnya nih? Oh baik, saya ceritakan sejarah singkatnya saja ya Mbak dan Mas. Jadi untuk Museum Isdiman ini sengaja dibangun dan diresmikan oleh kala itu Presiden Soeharto pada tahun 1974 untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Salah satu komandannya adalah Letkol Isdiman kala itu yang gugur saat timbang terima pasukan di Jambu, Ambarawa. Nah, untuk mengabadikannya, di sini dibangun Museum Isdiman dan menyimpan seluruh koleksi pada perang Palagan. Ya, baik senjata, pakaian maupun alat-alat berat, betul. Untuk mengenang bahwa di sini tuh ada sejarah perjuangan yaitu Palagan Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perang itu sendiri berlangsung pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 dan 3 hari berturut-turut serangan umumnya, dan sesudah Isdiman gugur dipimpin langsung perang gerilya tersebut oleh Kolonel Sudirman waktu itu dengan taktik perangnya supet urang dengan gerilya antara ABRI, rakyat, dan kaum muda Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 15 Desember sekutu yang diboncengi Nika Belanda bisa diusir dari bumi Ambarawa dan akhirnya tergusur mundur, dan bebaslah Ambarawa dengan meninggalkan begitu banyak korban perang, tetapi kita bisa merebut kembali kemerdekaan itu. Hingga kini 15 Desember kita peringati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri. Betul sekali. Cukup menarik nih ya kan sejarahnya, panjang banget. Kita boleh lihat-lihat nggak Bu? Di sini kira-kira ada apa aja gitu? Boleh. Biar pemirsa juga tahu nih. Kayaknya menarik nih pemirsa. Buat kita Explore, kita telusuri ya. Kira-kira ada apa aja? Ikuti kita. Kita langsung aja. Yuk. Silakan. Terima kasih pemirsa, ada masih di seputar Jawa Tengah Pagi, edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Merdeka! Nah, di belakang kita nih ada relief nih Andrea. Kira-kira relief apa nih?
relief Monumen Perjuangan yang didirikan nih ternyata untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Nah. Jadi mengutip dari sejarah dan informasi yang ada, ternyata nih tinggi gedung yang ada di monumen ini tuh setinggi 17 meter pemirsa. Oh, ini sesuai sama hari kemerdekaan ya, tanggal 17. Bener. Nah. Dan juga rongga yang ada di situ itu ukurannya mencapai 0,8 meter. Nah, ini pas sama bulannya. Dan Agustus juga ya. bener. Dan juga lebarnya ini mencapai 45 meter. Nah, kalau ini tahunnya. Jadi emang disesuaikan pemirsa, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bener banget. Ternyata unik ya. Unik banget kalau nih. kita Dan lihat. Kreatif juga. Nah, ini bisa dilihat di sini ada ini ya, menceritakan sedikit Kisah sejarah ya. sejarahnya tentang pertempuran di Ambarawa. Bener banget. Ada juga patung-patungnya. Nah, Waduh, gagah banget nih. Gagah banget nih, kayak kamu. Kayak Anda. Nah, di situ juga ada patung Sudirman. Itu tadi adalah pemimpin yang menggantikan Letkol siapa tadi namanya? Isdiman. Bener banget, Isdiman. Nah, Letkol Isdiman. Nah, itu tadi Sudirman, bisa dilihat nih patungnya di sini juga ada. Ya. Ini museum ini diresmikan pada tanggal 15 Desember tahun 1974 ya, Bener diresmiinnya sama Presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto. Gitu. Kita kayaknya sana lagi masih nih, mau eksplor lagi nih. Eksplor Oke. lagi tempat-tempat yang paling unik mumpung hari kemerdekaan nih, Ya, bener Dinda ya. banget. Semangat! Jadi kita spesial deh pokoknya hari ini untuk mengulik sejarah yang ada di Monumen Ambarawa ini. Ambarawa. Bener banget. Aduh, keren banget. Merinding sampai aneh Andra dengarnya. Ya, pemirsa, kita sekarang lagi sama adik-adik nih ya, yang kebetulan berkunjung ke Museum Palagan Ambarawa. Ya, bener banget nih. Kita mau tanya-tanya dikit nih sama mereka. Namanya siapa nih adik-adiknya nih? Sansan, Anggi, Rangga, Maulana, Uda. Udah nggak? Nah, kalian nih dari SD mana? SD? Terus kesan-kesannya apa nih? Berkunjung ke Museum Palagan Ambarawa. Menyenangkan. Terus lebih mengenal pahlawan. Pelajaran apa aja yang didapat? Lebih mengenal pahlawan. Terus apa ya? Kamu apa? Sejarah-sejarah tentang ini ya, apa namanya, pertempuran di Ambarawa. Lihat apa aja sih di sini? Tadi lihat tank, terus lihat pesawat, lihat truk. Asli semua ya? Asli semua ya? Ya. Terus pesan-pesanmu gimana nih buat generasi muda? Ini kan namanya kan juga generasi muda kan? Pesan-pesanmu buat teman-teman yang di rumah mungkin yang lagi nonton. Untuk memperingati hari kemerdekaan nih, Bener. pesan-pesannya apa? Sebagai pelajar nih, belajar yang lebih giat. Terus apa lagi? Melestarikan budaya yang ada di negeri kita ini sendiri. Pokoknya banyak gitu ya. Sukses deh buat adik-adik ya. Semoga kita Generasi sebagai muda nih, jadi generasi muda. bener, sebagai generasi muda bisa mempertahankan atau enggak juga bisa menjadikan monumen bersejarah ini tetap dikenang dan juga tetap lestari gitu ya. Nah, pemirsa dan juga Dinda, kayaknya di belakang kita ini ada salah satu monumen atau saksi sejarah yang terjadi pada saat pertempuran di Ambarawa. Ada pesawat nih. Pesawat. Ada sejarahnya juga pemirsa, pasti penasaran kan? Seperti Penasaran kan? apa sejarah pesawat ini? Nah, kita ikuti untuk meliputnya. Ayo pemirsa.
pemirsa, tepat di belakang kita ada nih badan pesawat yang bernama pesawat Mustang P51 atau cocor merah nih. Bener banget. Dan pesawat ini berasal dari Amerika Serikat. Ada sejarahnya juga loh pemirsa. Ada sejarah singkatnya Apa mengenai tuh, Andre? pesawat ini ya. Pesawat ini ternyata digunakan pada saat pertempuran besar di Palagan Ambarawa, tepatnya di bulan Desember tahun 1945. Dan ternyata nih pemirsa, pesawat ini mencerminkan tekad dan semangat juang bangsa Indonesia dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dulu nih yang pakai pesawat ini adalah sekutu ya. Sekutu, Dan bener pesawat banget. ini hanya cukup untuk satu orang pemirsa. Nah, benar banget. Dan juga konon katanya pesawat ini juga yang ternyata berhasil menembakkan ini. senjatanya ke Isdiman, kaki Isdiman. Kolonel Isdiman, ke bagian pahanya ya. Nah, seperti itu pemirsa. Bisa dilihat pemirsa untuk ininya ya. Sejarah lebih lengkapnya. Sejarah lebih lengkapnya Anda bisa lihat ini sudah tertera di bagian bawah pesawat ya. Pegang-pegang. Masih asli juga ya Dinda ya ini ya. Masih kokoh. Masih kokoh dan juga rodanya kalau kita lihat pemirsa ini Mantap. juga waduh besar sekali dan juga kayak nggak ada ini ya apa namanya celah-celah kecacatannya gitu ya. Baling-balingnya juga nih Dinda kayaknya masih ini ya Kuat masih banget. kuat dan juga kayaknya fungsinya masih baik nih. Tapi jangan lupa juga kalau di sini Kenapa, tetap jaga kelestariannya. Jangan coret-coret. Jangan coret-coret, bener banget. Aduh, ini kayaknya bahan-bahannya yang dibuat asli ya. Masih asli banget. Masih asli juga nih. Pokoknya keren banget. Indonesia banget nih ternyata. Indonesia. Saksi sejarah pada saat pertempuran di Ambarawa. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat salah satu bukti sejarah yaitu badan Pesawat, pesawat. bener Nah, kalau banget. sekarang di belakang kita ada apa nih Andrea? Ada kereta api yang juga digunakan pada saat pertempuran ya di Ambarawa. Dan kereta ini juga masih asli ya. Masih asli juga. Cuman yang bagian sana itu udah dicat ulang pemirsa. Kita bisa mengintip ya ke depan sana ya. Dan katanya juga kereta ini juga dibuat di negara Jerman, bener nggak sih? Jerman tahun 1902. Oh gitu ya. Awas nikah, merdeka atau mati. Dan tulisan ini juga ternyata memberikan ini ya, memberikan arti bahwa semangat para pahlawan untuk mengempurkan para penjajah di bumi Ambarawa juga sendiri.
Wah, Dinda, kita dari Museum Palagana Ambarawa. Sekarang kita berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Bener banget, banyak kereta api yang terdapat di Museum Kereta Api ini ya. Nih, kanan kiri Kanan kereta kiri api ada banyak banget. Dan dari berbagai tahun nih kereta api. Heeh. Mungkin kita mau lebih informasi yang lanjutnya. Heeh. Kita mau masuk ke dalam nih, mau Kita tanya-tanya explore ya. yang lebih dalam. Sama narasumber terpercaya tentunya. Yuk pemirsa. Nah pemirsa, sekarang kita lagi akan bertemu dengan salah satu narasumber yang akan menjelaskan bagaimana Museum Kereta Api Ambarawa ini dibangun seperti itu. Mari kita masuk pemirsa. Permisi Bapak. Halo. Anda Pak, Iya. bisa bicara dengan siapa nih Bapak siapa ini? Saya dengan Ramayandi, kepala stasiun di Ambarawa ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang stasiun Ambarawa ini seperti apa? Sejarahnya mungkin? Ya, kita bisa sampaikan sedikit. Di Ambarawa ini kita punya bangunan baru ini berdiri kurang lebih tahun 1873 dan ini dibentukkan untuk pasukan Belanda ya. Jadi Raja Willem itu untuk mengangkut pasukannya ke Semarang, jadi dibangunlah stasiun Ambarawa ini. Kurang lebih itu ya. Terus kira-kira di sini ada apa aja nih, Pak? Di sini kemudian ada ruang display pameran, juga ada kereta wisata, dan semuanya masih bisa kita nikmati di sini. Ada kurang lebih 21 logo up yang display, kemudian 21. Ya, kemudian ada perjalanan dengan 3 logo up yang masih bisa dipakai, kemudian ada logo diesel, dan semuanya bisa dijalankan pada hari Minggu. Ada kereta wisata gitu. Mungkin kita bisa lihat-lihat nih Pak, seperti apa aja yang ada di sini. Boleh Oh ya iya, Pak? boleh. Ya pemirsa, mungkin kita bisa kulik informasi mengenai terbentuknya Museum Kereta Api Ambarawa ini dengan siapa? Saya dengan Aditya Atmawan. Biasa kalau di sini dipanggilnya Adit. Oh Mas Adit. Ya. Jadi ini sebagai apa ya? Kalau di sini sebagai staf publikasi media. Jadi kalau bahasa ringannya sih jadi tukang cerita di museum. Tapi Pak, bisa dijelasin Ya. Pak, mungkin tentang di sini lokomotifnya seperti apa, terus ada apa aja yang menarik di sini? Jadi kalau Museum Kereta Api Ambarawa ini sebenarnya ini adalah suatu kawasan ya. Jadi itu meliputi 4 stasiun gitu. Stasiun Ambarawa ini sendiri, Stasiun Tuntang, Stasiun Jambu, dan Stasiun Budiono. Tapi di antara koleksi ini kita menyimpannya semuanya sebagian besar koleksi di Museum Ambarawa karena dia yang area yang paling luas, Terlengkap juga. terlengkap gitu ya. Jadi Museum Ambarawa ini terbentuk mulai dirintis ya tahun 1976. Jadi ketika itu ya pada tahun 1970-an ketika jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Jogja melewati Kedung Jati Ambarawa itu mulai sepi gitu. Jadi kalah bersaing dengan roda transportasi darat lainnya. Jadi karena sepi akhirnya terlintas untuk menjadikan ini sebagai museum. Jadi pada waktu itu dirintis oleh Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu Bapak Suparjo Rustam. Iya, karena dia kebetulan Ajudan dari Bapak Jenderal Sudirman dulu ceritanya. Dan juga sempat ada renovasi ya di Museum ini. Museum Iya. Kereta Api Ambarawa ya. Iya. Mungkin renovasinya apa aja Pak ini? Jadi sebenarnya kalau misalnya adik-adik atau pemirsa pernah kesini sebelumnya, sebelum tahun 2014, jadi Museum Kereta Api Ambarawa ini koleksi 21 lokomotifnya pada waktu itu belum dikasih atap ya, belum dikasih kanopi. Terbuka. Iya, Pak, ya? terbuka. Jadi ketika perubahan di tahun 2013-2014, kita ini memberi penutup. Jadi biar lokomotif itu
awet, jadi tidak lebih terjaga, dilestarikan, tidak rusak kena hujan maupun panas matahari. Jadi susunannya yang nanti bisa dilihat ya dalam tayangan ini gitu. Jadi 21 lokomotif uap yang dahulunya terbuka sekarang ada dikasih tudung gitu. Satu lagi nih Pak, apa sih yang membuat wisatawan itu menarik untuk datang menguntip dari museum kereta api di sini? Jadi sebenarnya yang menarik di Museum Kereta Api Ambarawa ini adalah karena di sini ini terdapat perjalanan wisata dengan lokomotif uap. Keren. Katanya juga sampai bernilai jutaan kalau kita naik ya? Iya, jadi sewa untuk lokomotif uap di Museum Kereta Api Ambarawa. Saat ini kita membuka jalur Ambarawa Tuntang pulang pergi, yang mana biaya sewanya kalau dengan lokomotif uap itu antara 10 sampai 15 juta rupiah. Lumayan juga ya. Iya, satu kali jalan pulang pergi. Kalau pakai lokomotif diesel itu 5 sampai 10 juta. Lumayan Itu banget. setiap hari ada atau hari-hari tertentu? Kalau untuk sewa lokomotif uap itu hanya Sama saja. sama aja, bisa setiap hari, tapi kita batasi penggunaannya karena ini adalah lokomotif bersejarah ya, jadi kita nggak bisa porsir penggunaannya. Selain bersejarah, apa sih yang membuat kok bisa mahal gitu ya? Kenapa mahal? Karena dia menggunakan bahan bakarnya itu adalah kayu jati gitu. Selain Murni daripada kayu jati. kereta yang lain. Iya, kalau di luar negeri kan dia menggunakan batu bara. Kalau di Indonesia blok uapnya itu masih menggunakan kayu jati, itu yang bikin mahal. Kenapa sih harus pakai kayu jati, nggak pakai kayu-kayu yang lain gitu? Jadi dahulunya kenapa menggunakan kayu jati, memang ketika dibuat atau dibeli Belanda ke sini, persediaan kayu jati ketika itu masih banyak, berlimpah ya. Jadi mereka berpikir menggunakannya kayu jati karena memang kayu jati itu pada masa itu berlimpah di Pulau Jawa. Gitu. Mungkin kalau ketika itu di Pulau Jawa berlimpah batu bara, mungkin pemerintah Hindia Belanda itu membeli lokomotif uapnya itu yang untuk batu bara gitu. Tapi karena berlimpahnya kayu jati, dia untuk yang kayu jati gitu. Banget ya kelihatannya ya. Pak, kita boleh nggak sih berkeliling di sini buat nge-explore nih? Ada apa? Penasaran nih kita ya. Boleh. Yuk pemirsa, kita ajak Anda untuk berkeliling melihat bagaimana keindahan yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Mari Pak. Nah pemirsa, di belakang kita sudah ada sesuatu yang unik nih Pak, menarik nih. Kira-kira bisa dijelasin nggak nih Pak, ini apa? Jadi yang di belakang kita ini adalah meja putar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh turntable istilahnya. Fungsinya? Fungsinya itu dahulu dia untuk memutar arah lokomotif uap. Karena memang lokomotif uap zaman dahulu itu bentuknya tuh kabinnya satu gitu. Jadi corongnya, jadi yang kalau depan itu istilahnya corongnya harus di depan gitu. Dia nggak boleh kalau dahulu di aturan Belanda, kalau itu sebutannya reglement, itu dia harus berjalan maju. Jadi saya kasih contoh, misalnya kereta dari Kedung Jati menuju Ambarawa. Nah, kita mau balik lagi dari Ambarawa menuju Kedung Jati atau Semarang, harus diputar di sini lokomotifnya saja. Jadi kalau yang depan gitu ya, yang depan. Jadi kereta atau gerbongnya nggak usah diputar gitu. Sampai sekarang kira-kira masih bisa beroperasi nggak sih Pak untuk meja putar ini? Kalau meja putar di Ambarawa ini sebenarnya dia masih bisa digunakan. Hanya kalau ini kita kunci untuk keamanan saja gitu. Sebenarnya dia masih bisa berputar gitu. Iya. Jadi kalau dahulu ketika zaman Belanda, hampir di semua stasiun yang disebut stasiun itu mempunyai meja putar gitu. Tapi kalau sekarang hanya stasiun-stasiun besar saja gitu. Kayaknya selain meja putar ini masih banyak lagi yang menarik ya di Museum Kereta Api Ambarawa.
kita korek-korek lagi Pak Oh, ke iya. dalam sana mungkin Iya. bisa ya? Iya, bisa. Yuk. Ya pemirsa, kita masih ada di seputar Jawa Tengah Pagi, edisi spesial Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2016. Dan Dinda, kita sedang ada masih ada di area Museum Kereta Api Ambarawa ya. Ya, nah, tepat di belakang kita ada lokomotif diesel pertama di Indonesia. Mungkin bisa dijelasin nih Pak tentang lokomotif diesel yang ada di belakang ini. Baik ya, jadi lokomotif diesel yang ada di belakang kita ini adalah lokomotif diesel yang dimiliki oleh kereta api. Gitu. Jadi lokomotif diesel ini dibeli oleh Indonesia atau kereta api itu pada tahun 1953. Jadi dibeli adalah untuk memodernisasi armada lokomotif. Jadi untuk mengganti armada lokomotif uap yang ketika zaman Jepang masuk ya, era tahun 1942 sampai perang kemerdekaan ini banyak yang mengalami kerusakan gitu. Jadi jumlah yang sekian ratus mungkin ketika perang kemerdekaan itu banyak yang rusak, yang hancur dan sebagainya. Jadi dengan adanya lokomotif diesel ini menambah istilahnya jumlah armada lokomotif yang dimiliki Indonesia. Masih bisa berfungsi nggak sih Pak ini? Sebenarnya ini masih bisa berfungsi, hanya ada kerusakan sedikit gitu. Perlu perbaikan dikit lah ya. Iya, perlu perbaikan dikit, nanti kita poles lagi supaya bisa jalan kembali. Pemirsa, kayaknya masih banyak lagi juga nih yang harus kita telusuri ya di Kita museum. gali lagi. Kita gali lagi potensi yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa ini, Pak. Kita kembali jalan-jalan untuk melihat kereta-kereta api ya yang Mari. ada di sini ya. Nah, pemirsa, tepat di belakang kita ada satu kereta yang bernama depo lokomotif ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin nih tentang depo lokomotifnya seperti apa? Jadi di belakang kita ini adalah bangunan yang disebut dengan Depo Ambarawa. Kalau dahulu sebutannya adalah khusus depo lokomotif. Tapi kalau sekarang dia merawat lokomotif dan keretanya juga gitu. Jadi kalau ketika zaman Belanda, bangunan ini adalah bangunan depo lokomotif untuk perawatan semua lokomotif uap yang pernah mampir dan singgah di Ambarawa. Pak, pertanyaannya nih, masih aktif Kak kereta yang ada di belakang kita ini? Ya, jadi kereta-kereta yang disimpan di bangunan belakang kita ini masih aktif. Masih Dan aktif ya? mereka digunakan untuk KA wisata di Ambarawa. Kira-kira jenis keretanya sih apa nih Pak? Jadi antara lain kita mempunyai 3 lokomotif uap yang masih bisa digunakan, yaitu serinya itu adalah 1 lokomotif dengan seri B5112 dan 2 lokomotif B25. Jadi yang B25 itu kita punya 2 unit, kita namakan B2502 dan B2503. Yang menariknya dengan lokomotif B25 ini adalah dia mempunyai roda bergerigi, karena kedua lokomotif ini bisa digunakan untuk jalur menanjak ke arah Bedono. Jadi kita sebenarnya punya 2 pilihan jalur wisata, jadi Ambarawa Tuntang dan Ambarawa Bedono. Gitu. Kira-kira kapasitasnya berapa orang? Kalau kapasitas untuk perjalanan wisata ke Tuntang ini, kalau ditarik dengan lok uap ini untuk ke Tuntang, dia bisa menarik 3 kereta kayu. Tapi kalau untuk yang nanti kita mau buka ke arah Bedono itu, dia hanya bisa untuk saat ini ya kita batasi hanya 2, karena memang lokomotifnya itu sudah berusia lebih dari 100 tahun gitu. Berarti Tapi yang di Bedono ini baru mau berjalan. ya, jadi maksudnya bukan mau berjalan ya. Jadi nantinya akan kita buka kembali, karena saat ini kita sedang tutup karena sedang kita lakukan perawatan dan perbaikan jalur.
Kira-kira Pak, pesan untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai Museum Kereta Api di Ambarawa ini gimana? Apa Pak? Jadi kalau untuk pemirsa di rumah mungkin kalau Yang ingin berwisata ya, wisata ke Ambarawa, tepatnya di Museum Kereta Api Ambarawa. jadinya apa? Kalau ini mampir atau berkunjunglah ke Museum Kereta Api Ambarawa, karena Museum Kereta Api Ambarawa ini unik karena memiliki satu-satunya lokomotif uap yang masih menggunakan bahan bakarnya kayu jati. Itu membedakan dengan di tempat lain. Dan lokomotifnya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan bagi pemirsa mungkin yang yang belum pernah naik kereta, terus bisa ya Pak di sini untuk naik ya, mencoba ya. Operasionalnya sendiri nih Pak. Mungkin untuk operasional kita dari jam 8 pagi sampai jam 17.00 dan kita terus tetap buka, hari apapun tetap buka. Cuma untuk kereta wisata kita batasi hanya hari Minggu dengan 3 perjalanan ya, jam 10, jam 12, jam 14. Kemudian untuk hari-hari libur, tanggal-tanggal merah kita jalankan juga. Yang menjadi pertanyaannya di rumah nih, buat pemirsa yang harga tiket nih, harga tiket yang mungkin bisa dikeluarkan ya untuk pemirsa yang akan berkunjung ke Museum Kereta Api Ambarawa ini berapa Pak? Ya kalau kita hitung cukup murah ya, dengan perjalanan PP Ambarawa Tuntang itu cuma dengan hanya membayar Rp50.000 dengan durasi perjalanan 1 jam. Kalau masuk museumnya sendiri? Museum sendiri untuk tiket dewasa Rp10.000, kemudian untuk tiket anaknya Rp5.000. Jadi buat pemirsa nih, datang langsung ya ke Museum Kereta Api Ambarawa, nggak bakal nyesel, murah meriah, banyak sejarah juga yang tersimpan dari Museum Kereta Api Ambarawa ini. Bisa berwisata sambil edukasi juga. Bener banget. Oke, terima kasih Bapak Rahmat dan Bapak Aditya sudah membagi ceritanya, juga sudah mengajak kita berkeliling-keliling nih. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetapi seputar Jawa Tengah Pagi spesial edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah berkeliling melihat kereta, tapi ada yang unik nih. Di samping kita, tepatnya di sebelah bapaknya nih ya, ada mesin. Mesin apakah ini Pak? Oh, kalau ini adalah mesin untuk cetak tiket. Gitu. Jadi kalau sistem mesin cetak ini sudah digunakan oleh perusahaan kereta api sejak zaman Belanda. Jadi sudah digunakan sejak tahun 1867. Dan cetak tiket ini berakhir penggunaannya itu pada tahun 2009 sebelum akhirnya yang sekarang dikenal sistem tiket online komputerisasi. Jadi bentuknya ini kalau tiket Edmondson ya, tiket ini adalah bentuknya karton kecil. Nanti kita bisa lihat seperti apa sih bentuk tiket Edmondson nanti hasilnya gitu ya. Hasilnya nanti kita bisa lihat di ruang pamer di belakang. Oh gitu. Nah, langsung ini di sebelah sini kita beralih ke sebelah. Kalau yang ini sama Pak, mesin tiket juga atau apa? Kalau yang ini adalah alat untuk memotong atau mempres tiket. Jadi tiket karton itu nanti dipotong di alat ini gitu. Jadi dari dicetak? Enggak, jadi maksudnya ini duluan ini baru nanti ke arah situ. Oke. Jadi jadinya di sana. Iya, jadinya di sana. Di sana itu sekalian juga penomoran tiket itu dikasih nomor gitu, biar menghindari apa sih istilahnya? Pemalsuan gitu, pemalsuan karena ada nomornya. Jadi tiap penjagaan. Jadi istilahnya tiket itu ada nomornya juga. Jadi biar tidak didobel gitu. Terus Ada yang menarik lagi nih, Dinda. Kalau ini sudah, itu sudah di sebelah sana. Nah, itu itu apa kayaknya tuh, masih ada juga ya.
Oke. Itu ada hubungannya sama tiket juga atau gimana? Jadi kalau bangunan yang di belakang itu adalah bangunan loket stasiun Demak gitu. Jadi ini bukan barang aslinya stasiun Ambarawa. Jadi kita pindahkan loket stasiun Demak ke Ambarawa karena memang bangunan ini cukup unik gitu. Karena dia ini bangunan ini terbuat dari kayu jati. Waktu itu dia asalnya itu dari stasiun Demak. Ketika jalur Semarang Demak ditutup pada tahun 1984, otomatis kan stasiunnya ditutup. Nah ini kan terbengkalai karena dia mempunyai bentuk yang unik. Nah, akhirnya pada tahun 2009 atau 2010-an tuh loket ini kita pindahkan ke Ambarawa. Dan kita perbaiki, kita cat dan kita lestarikan biar bisa dilihat oleh generasi muda atau generasi sekarang ini bahwa bentuk loket ini cukup unik gitu. Masih terawat dan masih terjaga keasliannya ya, Pak Kokoh ya? juga ya. Iya, betul. Menarik banget juga. Selanjutnya kita mau kemana nih? Mungkin tadi yang Bapak mau menjelaskan tentang tiketnya itu. Hasil tiketnya gitu ya. Oh iya, nanti kita akan menuju belakang sebenarnya area dari Museum Kereta Api Ambarawa yang kita sebut dengan ruang administrasi dan tiket museum. Jadi kita akan menuju ke sana. Kita ke sana sekarang saja. Langsung aja pemirsa. Kita sudah berada di ruang pamer tiket dan administrasi ya, seperti yang tadi Bapak sudah katakan dan sudah janjikan untuk kita bersama-sama menyimak ya, bagaimana kartu tiket itu dihasilkan ya Pak ya. Kita langsung Bentuknya ya. Oh ya, langsung aja Pak. baik ya, kita masuk ke dalam. Baik ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang alat press tiket dan alat cetak penomoran tiket. Nah, di dalam lemari kaca ini terdapat bentuk dari tiket kereta api, tiket yang dahulu pernah digunakan oleh perusahaan kereta api, yaitu tiketnya bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah yang disebut, ini berlaku nggak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Jadi kita istilahnya Indonesia mengikuti sistem yang juga berlaku di dunia. Ini disebutnya adalah namanya itu tiket Edmondson. Jadi bentuknya karton, ukurannya kecil segini nih bentuknya. Jadi sistem tiket Edmondson ini digunakan sejak pertama kali kereta api beroperasi sejak tahun 1867 sampai dengan tahun 2009 kalau untuk di Indonesia. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin masih ada yang memakai ini gitu. Tapi saya nggak tahu di negara mana gitu. Selain ini ada apa lagi nih Pak? Di dalam sini sebenarnya yang ini ya, alat yang ini fungsinya ini adalah alat untuk memberi tanggal keberangkatan kereta api dahulunya. Jadi di sini ada penomoran tanggal, bulan dan tahun gitu. Kalau yang bentuk yang kecil ini adalah biasanya ditaruh di stasiun-stasiun kecil. Tapi kalau yang besar ini di stasiun-stasiun besar. Jadi ini bentuknya sama ya, untuk memberi tanggal di tiket untuk perjalanan hari itu. Kalau itu tuh ada apa juga? Nah, selain itu di sini juga kita menyimpan benda yaitu telepon yang dahulu pernah digunakan oleh perusahaan kereta api. Jadi kalau telepon ini adalah telepon yang digunakan untuk telepon sekarang ya, atau telepon dahulu yang digunakan oleh perusahaan kereta api. Unik banget bentuknya Pak ya? Iya, bentuknya masih kayu, masih old school gitulah modelnya gitu. Keren ternyata Dinda ya, itu pemirsa. Sama atau hanya beda bentuk Pak? Kalau ini beda bentuk ya, ini juga beda kegunaannya. Jadi kalau ini adalah pesawat telepon, kalau di kereta api sebutnya pesawat telepon ladang, karena dia bisa dibawa, kalau dahulu dibawa oleh petugas kondektur. Jadi fungsinya kalau misalnya ada gangguan, kondektur itu melaporkan ke stasiun terdekat. Jadi biar tidak terjadi tabrakan ya, karena dahulu
jalur kereta api itu hanya single track atau satu jalur. Lanjut ke sebelahnya nih Pak. Ini sama juga nih. Nah ini sama juga, hanya lebih modern lagi yang sebelah Oh. sini. Kalau itu kan masih terbuat Bertahap terbuat dari kayu, ini dia sudah mulai terbuat dari bahan yang lebih ringan. Gitu. Nah ini sama ya, telepon juga, tapi kalau yang ini telepon ladang juga, tapi dia modelnya sudah beda gitu. Sudah makin kesini kan bentuknya juga makin modern gitu istilahnya. Gambarnya ya. Zamannya sudah berganti. Beralih ke Kita belakang. balik ke sana ya. Nah, Kalau ini apa ini ini? adalah alat mesin telegraf yang digunakan oleh perusahaan kereta api pada masa itu. Jadi yang digunakan adalah bahasanya tuh bahasa Morse. Morse. Iya. Kayak di pramuka gitu ya Pak. Iya, di pramuka yang istilahnya bahasanya itu titik garis, titik-titik garis, titik garis, titik. Nah itu harus hafal tugasnya. Oh gitu ya. Ini bisa dilihat nih contohnya di sini, mungkin kalau misalnya zoom ininya itu kelihatan cetaknya itu titik garis, titik garis. Ternyata ribet. Penuh perjuangan juga ya Pak. Hafalan tuh Iya. tugas yang khusus untuk yang bagian cekatan, informasi itu harus hafal dulu itu Luar A B C D 1 2 3 0 dengan titik garis gitu. Nah, kalau yang itu tuh Pak, itu Nah, di meja kalau di sendiri. meja ini sebenarnya kita mau menceritakan replika dari apa ya, kegiatan sehari-hari kepala stasiun gitu. Jadi ini kita ambil meja ini seolah-olah ini adalah meja kepala stasiun zaman dahulu gitu. Jadi kepala stasiun zaman dahulu itu sebenarnya ada mesin tiknya juga. Nanti kita akan lengkapi dengan teleponnya juga gitu. Ini kita sedang masih mencari benda-benda yang berkaitan dengan ruangan kepala stasiun zaman dahulu. Mesin ketik ya itu ya Pak. Iya. Pak Sep ya. Iya, yang belakangnya kan juga ada ini replika pintu besi. Iya. Berangkas besi. Jadi yang nempel di tembok gitu. Kalau biasanya kepala stasiun itu ruangannya masih ada di belakangnya ada berangkas. Harus ada berangkas uang di belakang. Oh, harus. Harus ada. Jadi zaman dulu kan belum ada bank seperti sekarang, harusnya pengamanannya pakai berangkas itu. Ada yang menarik juga nih Pak. Ada kayak topi gitu ya. Topi digunakan untuk apa nih Pak? Oh, Lain jadi daripada yang lain. topi ini digunakan untuk petugas. Terutama petugasnya ini kalau yang merah itu adalah kepala stasiun atau PPKA gitu. Kalau sekarang itu PPKA kan petugas pemimpin Ya. perjalanan kereta api. Oh bukan, maksudnya sekarang pengatur. Kalau dulu namanya pemimpin karena memang selain pemimpin nggak boleh memberangkatkan KA. Kalau sekarang pengatur bisa diartikan bisa jadi sebagai pemberangkatnya saja. Setiap divisi beda-beda nih ya Pak ya. Ya, ini adanya di unit operasi semua ini. Jadi yang kita ada di kepala stasiun itu ada topi merah, dan merah itu bermacam-macam. Ada dari tahun-tahunnya juga ada beda. Mungkin yang biru ini kondektur ini. Nah, kalau yang coklat itu ada Nah. topi portir. Petugas portir di zaman Belanda itu dulu ada seragamnya juga dan juga dia ada topinya. Kalau sekarang kan enggak ya, kalau kita lihat stasiun dia hanya pakai semacam rompi saja Iya. gitu. Dia nggak pakai topi lagi gitu. Ini apa nih Pak? Ini Dibuat semboyan di kereta api ini ada. untuk berhenti terus jalan Ya, gitu ya. ini kalau ini 940, yang hijau ini yang ada betul itu 940. Kemudian ini untuk berhenti 93, ada trompet langsir juga yang bentuknya seperti ini, unik gitu. Jadi bahannya mungkin lebih beda dengan ini. Kalau yang sebelah sana sudah lebih maju, yang ini masih sangat-sangat lama sekali ini. Ini buat yang bendera ini juga awalnya ya Pak? Apa gimana? Enggak, beda fungsinya ya? Beda fungsinya. Jadi kalau ini mungkin untuk petugas lapangan yang bisa misalnya di perlintasan atau pas petugas langsir bisa pakai ini, pakai bendera merah ini. Nah, jadi ada beda. Dia juga beda ini. Ada 940 yang malam dengan yang siang. Nah, kalau yang siang itu yang tanpa lampu, nah ini yang pakai senter ini yang malam. Oh, iya. Jadi bedanya kalau malam mengeluarkan cahaya. Ada yang menarik juga nih Pak. Di samping kiri kita ini kayak lampu gitu ya. Bener lampu. Apakah benar lampu atau gimana Pak? Tolong dijelasin gitu ya. Ya. Jadi kalau yang ini ya, ini semuanya, tapi ini dia punya fungsi masing-masing sebenarnya. Memang ini lampu semua, tapi kalau yang ini
lampu yang biasa dipakai di malam hari di stasiun untuk memberangkatkan kereta gitu. Jadi kalau siang hari biasanya nggak pakai ini ya. Jadi dia hanya mungkin Fungsinya untuk malam hari gitu ya. Jadi dia ada dikasih. Kalau dulu pakai minyak, tapi kalau sekarang masih minyak juga nggak? Kalau sekarang itu pakai listrik biasanya. Sekarang. Iya. Nah kalau yang besar ini dia lampu lokomotif yang ini, yang bentuknya besar ini. Jadi ditaruh di lokomotif uap di depan. Oh iya, yang depan. Iya. Satu lagi Pak nih yang buat menarik. Nah, Nah, itu. itu apa ya? Ya. Apa? Yang terpajang di situ. Apakah Kereta gitu ya. fungsinya tuh buat apa? Itu Selain penyimpanan, Pak. Penyimpanan untuk kartis-kartis di loket biasanya ada itu. Jadi kartis Monson itu disusun rapi sesuai dengan nomor serinya, ada nomor serinya itu. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Jadi kan masing-masing ada harganya, ada tujuannya juga ada. Jadi bisa pas petugas loket kalau mau menjualnya bisa sesuai dengan itu. Untuk acuan aja ya. baik banget ya yang digali dari ruangan ini ya. Bener banget. Ternyata. Ada Dan lagi? ada lagi nih Pak. Ada Mungkin tumpuannya juga nih, Pak. Ini sebagian ya, ini alat hitung atau mesin hitung yang pernah digunakan oleh perusahaan kereta api kala itu. Jadi kita bicara ke sini ini yang paling sederhana ya, ini sempoa. Jadi hampir semua halte stasiun atau yang ketika itu menjual tiket kereta api itu pasti ada sempoanya gitu. Nah kalau stasiun besar itu ada alat mesin hitung yang lebih modern karena dia harus ada colokan listriknya gitu. Nah ini alat hitung yang perusahaan kereta api nggak hanya dari satu negara saja ketika itu, jadi banyak negara, terutama kita beli dari Eropa gitu. Bisa dilihat mungkin dari nanti keterangan di sini dibeli dari mana saja gitu. Ini cuman bentuknya aja yang berbeda ya Pak ya, Iya. fungsinya sama. Tapi fungsinya sama, Sesuai zamannya berarti. sesuai zamannya. Menarik juga ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di seputar Jawa Tengah Pagi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Nah pemirsa, tadi kita sudah berkeliling-keliling di Museum Paragan Ambarawa. Dan juga ke Museum Kereta Api Ambarawa. Bener banget. Buat Anda yang mungkin belum tahu nih mau berwisata kemana, tempat-tempat tadi mungkin bisa menjadi referensi destinasi wisata Anda. Untuk berlibur bersama keluarga tentunya, liburan nggak harus mahal. Yang penting ada ada manfaatnya juga, dan ada juga pendidikannya ya, sisi pendidikannya juga. Dan yang paling penting nggak mahal. Nggak mahal, murah. bener Siap. banget. Nah akhir kata saya Adinda pamit undur diri. Saya Andra pamit undur diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selamat ulang tahun
kemerdekaan Indonesia ke-71. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay!